Pada chapter terakhir sebelumnya, Xiongdol pun saat itu sedang berada di balik sebuah semak-semak di pinggir danau, yang dimana ia sedang memantau para wanita di sana yang sedang membersihkan 2 buah melon segar mereka. Xiongdol saat ini pun yakin jika ia menuruti semua apa yang dikatakan oleh gurunya, pasti ia akan menjadi murid terbaik pewaris seluruh kultivasi jaran goyang yang dimiliki oleh sang guru. Walaupun demikian, Xiongdol di sini sadar betul jika apa yang dilakukannya sekarang itu adalah kesalahan yang besar, karena sejak kecil Okmai sudah merawat dan menyayangi Xiongdol seperti anaknya sendiri. Tapi inikah balasan yang telah dilakukan Okmai terhadapnya? Definisi air susu dibalas air tuba ya guys. Okmai, maafkan aku benar-benar entahlah. Dan setelah itu, Xiongdol yang bermaksud untuk lebih dekat lagi dengan para wanita-wanita itu termasuk Okmai di sana. Sayangnya ia pun malah menginjak sebuah ranting kering sehingga menimbulkan suara yang mencurigakan. Karena hal itu, Okmai-nya pun langsung tersadar jika ada sosok yang sedang mengamati mereka semua dari balik semak-semak. Tadi itu seperti ada seseorang. Aku tahu siapa dia. Okmai, ada apa? Apa ada yang salah? Sepertinya kau gelisah sekali. Oh, tidak. Bukan apa-apa. Ya sudah, kalau begitu lanjutkan mandinya. Sudah malam, ayo selesaikan dan kembali ke dalam. Baik Okmai, aku juga sudah selesai kok. Wah, celaka. Semoga saja Okmai tidak melihatku tadi. Kalau begitu, sebaiknya sekarang aku pulang saja. Situasinya sudah tidak memungkinkan lagi di sini. Akan tetapi, ternyata di sini Okmai pun sadar betul dan yakin jika tadi yang bersuara itu adalah Xiongdol, sosok yang ada di balik semak-semak. Di lain sisi, seusai pergi dari danau itu, Xiongdol langsung menghampiri kediaman gurunya. Di malam yang hening itu, ternyata sang guru sedang mempelajari lebih dalam perihal kultivasi jaran goyang dari sebuah kitab warisan leluhurnya, yang pada akhirnya guru Xiongdol ini sangat senang karena ia memiliki sebuah teknik baru dari hasil pelajarannya hari ini. Yang kemudian di tengah-tengah keheningan malam itu tiba-tiba saja, Guru, aku telah kembali. Sontak saja kemunculan Xiongdol yang tiba-tiba ada di kamar gurunya membuat sang guru pun menjadi sangat kesal dan marah karena ia sudah sering kali memperingatkan Xiongdol untuk mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke kamarnya seperti sekarang. Akan tetapi di sini Xiongdol nampak tidak memperdulikan perkataan dari sang guru barusan. Ia malah berkata dan bertanya pada gurunya, apakah ini benar-benar sebuah latihan yang harus ia jalani untuk menjadi kultivator hebat pewaris tahta tertinggi jaran goyang. Apa Anda tahu guru? Karena pelatihan itu hampir saja aku ketahuan oleh Okmai. Melihat tidak memiliki sopan santun terhadap muridnya Xiongdol, sang guru pun menatap tajam ke arah Xiongdol. Lalu ia yang sangat marah langsung memukul kepala Xiongdol sebagai hukuman yang harus ia terima. Karena hal itu, Xiongdol yang sadar jika saat ini sang guru sangat marah padanya. Ia pun tak lupa meminta maaf, lalu ia pun kembali bertanya dan minta dijelaskan mengapa pelatihan semacam ini diperlukan untuk mencapai kultivasi jaran goyang tahta tertinggi. Tak ingin lebih lama lagi berdebat bersama dengan muridnya Xiongdol. Akhirnya sang guru pun kembali menjelaskan semuanya terhadap Xiongdol secara perlahan. Guru ini pun langsung mengambil kitab keramatnya. Yang nampaknya kali ini Xiongdol pun tak ingin main-main lagi dan ia pun akan bersungguh-sungguh menjalani pelatihan dan juga arahan dari sang guru. Dalam kitab tersebut, sang guru pun menjelaskan pada Xiongdol jika ada satu titik pusat yang dapat akan meruntuhkan pertahanan kuat dari seorang wanita, yang dimana juga jika titik pusat itu disentuh pasti akan membuat wanita itu menuruti semua keinginan kita. Bagaimana Xiongdol? Apakah kau paham dan mengerti dengan semua yang kukatakan tadi?
Lalu guru, di manakah letak titik pusat itu? Titik pusat itu ada di... Jadi nanti kau langsung mencobanya saja sendiri, karena aku hanya bisa untuk mengajarimu sampai sini saja. Selebihnya terserah kau bagaimana untuk menguasai teknik tersebut. Aku guru, apakah aku ini bisa? Aku tidak yakin dengan kemampuanku sendiri. Kurasa soal bisa atau tidaknya nanti, itu semua tergantung pada dirimu sendiri. Namun yang jelas kau harus ingat Xiongdol, bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa. Akan tetapi dengan kegigihannya untuk belajar dan terus mencoba, akhirnya ia pun bisa. Sama sepertiku, aku pun dulu tidak bisa apa-apa tentang kultivasi jaran goyang. Baiklah guru, kalau begitu aku sudah mengerti sekarang. Dan aku ingin mencobanya langsung. Bagus, itu baru namanya muridku. Xiongdol, aku yakin kau pasti bisa, asalkan kau mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, kita mulai saja langsung malam ini. Apa? Malam ini juga guru? Ya, lebih cepat lebih baik bukan? Tapi aku belum siap. Siap atau tidak, kau pasti akan melakukan itu. Ya sudah guru, aku nurut padamu saja. Anak ini bagaimana bisa dia menjadi kultivator jaran goyang sejati jika dengan dirinya saja dia tidak yakin. Xiongdol, ingatlah, ini kesempatan terakhirmu. Jika kau gagal lagi, aku sudah tidak mau lagi untuk mengajarimu. Tapi guru, bagaimana dengan... Sudahlah, aku tahu, kau tenang saja. Jeongson akan segera tiba sebentar lagi. Jeongson, mengapa dia tiba-tiba ada di sini? Guru benar-benar hebat. Entah bagaimana ceritanya dalam chapter manhwa ini, namun yang jelas Jeongson atau Okmae benar-benar datang ke tempat ini, yang itu artinya tidak usah bersusah payah bagi Xiongdol untuk memintanya datang ke sini. Aku sungguh sangat penasaran, kenapa tetua memanggilku jam segini ke tempatnya. Jangan bilang kalau ia ingin seperti kemarin, meminta bantuan untuk bermain push rank Mobile Legends bersama tanpa batasan waktu. Singkat cerita, pada akhirnya Jeongson pun atau Okmae telah tiba di tempat tetua ini, yang dimana di sana ia pun berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang akan terjadi malam ini. Lalu kemudian ia pun memberanikan diri untuk masuk. Setibanya di sana, rupanya Jeongson malah mendapati adanya Xiongdol. Ia pun lalu bertanya pada Xiongdol, "Xiongdol, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau bisa ada di sini juga?" Namun Xiongdol pun hanya terdiam tanpa menjawab perkataan dari Okmae-nya. Sementara guru Xiongdol yang paham dengan situasi ini membuat Xiongdol tidak nyaman jika ada dirinya di sini. Ia pun lalu beranjak untuk pergi. Ia pun juga menatap Xiongdol seolah-olah memberi isyarat jika Xiongdol harus berhasil malam ini juga. Seakan tidak ingin lagi mengecewakan perintah dari sang guru, Xiongdol pun dengan sigap dan bersiap untuk melakukan semua arahan dari sang guru tadi. Hingga pada akhirnya Okmae-nya ini dibuat lemah tak berdaya oleh Xiongdol setelah berhasil bermain push rank Mobile Legends lagi dan lagi.